Halo semuanya, Shalom. Welcome to podcast Indonesia Evolution. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau ngasih tahu nih deskripsi sedikit dah. Kita dari KMK Devsen itu ada podcast dengan judul Indonesia Evolution. Dan pada kali ini adalah the first episode buat Indonesia Evolution, yang di situ kita akan membawakan tema tentang build your house of life. Oke, sebelumnya nih aku mau kenalin dulu ya. Aku di sini Krisna sebagai moderator, dan pada kali ini ada dua tamu kita yang spesial pada kali ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, yuk mungkin kita perkenalan terlebih dahulu deh. Mungkin dari Mas Bernard dulu deh, mungkin. Yuk kenalin yuk Mas. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Bernard, aku dari KMK ITS juga, angkatan 2018. Terus jurusan Teknik Elektro. Sekarang lagi jadi local committee vice president of ISEC in Surabaya. Itu sih. Oke, sih mantap sekali deh. Atau. Mungkin Brenda mungkin ya, bisa dilanjut deh. Oke, makasih Krisna. Halo semuanya, kenalin nama aku Brenda. Aku dari KMK Angkatan 2019, Departemen Teknik Sipil. Kalau tadi mungkin Mas Bernard di ISEC, aku aktifnya di Society of Renewable Energy, SRITS, sebagai Staff of Public Relations. Makasih Krisna. Oke, thank you so much buat Mas Bernard dan Brenda. Ini kita dua tamu nih, kita benar-benar spesial banget buat the first episode ini. So, buat hari ini teman-teman ya, as you know, for your information nih, kita pada podcast kali ini bakal mau bawain sebuah tema nih, bawain sebuah topik. Di mana topik ini tuh sebetulnya itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh mahasiswa pada zaman ini. Cuman banyak sih pada akhirnya mahasiswa-mahasiswi itu yang itu kayak kadang itu kayak mensepelekan gitu loh hal ini. Dan itu adalah personal branding. Yang pasti udah tahu dong dari Mas Bernard sama Brendanya kan ya. Nah, oke, so tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja ke main topiknya deh. Jadi gini, aku mau tanya nih, kita diskusi aja sih sebetulnya sih. Menurut kalian ya, menurut dari Mas Bernard sama Brenda ini, menurut kalian tuh apa sih personal branding? Penting nggak menurut kalian? Siapa nih jawab dulu? Brenda dulu deh, udah ngomong duluan sih. Oke. Oke. Aku ya, personal branding itu gimana cara kalian menjual diri tanda kutip ke hadapan orang banyak. Jadi pandangan orang terhadap kalian itu gimana? Terus kalau menurut aku penting atau enggak? Menurut aku sebagai diri sendiri itu menurutku penting banget sih. Soalnya kan itu bisa berdampak ke dunia karir juga, bukan dunia mahasiswa doang, tapi ke karir juga. Oke. Coba deh kalau Mas Bernard deh, aku pengen tahu point of view-nya deh, kayak gimana. Kalau aku ya kurang lebih sama sih kayak Brenda ya. Istilahnya kayak kita kan build portfolio buat kita nanti kerja, tapi kalau kita nggak nge-sales itu kan orang-orang nggak tahu kita ada achievement apa. Jadi personal branding ya kayak gitu, kayak kita nge-sales achievement kita, portfolio kita supaya orang tahu dan orang kayak, wih ini orang bagus bisa hire kita gitu ke depannya. Jadi ya penting atau enggak penting sih, karena kalau orang nggak tahu kan percuma kamu punya achievement banyak gitu. Jadi ya itu buat self branding itu buat mempromosikan diri kamu lah. Kalau orang sales jual barang, ini self branding ya jual, kayak kata Brenda, jual diri tapi konotasinya baik gitu ya. Oke, berarti ini di sini tuh intinya tuh kayak bagaimana kita menjual diri kita gitu ya ke orang lain, bagaimana kita nge-branded juga diri kita gitu ya ke orang lain gitu ya. Sebenarnya aku juga setuju sih, dari namanya aja kan personal branding ya, bagaimana kita nge-branding diri kita. Nah, sini aku sebenarnya mau tanya nih, kalau dari berpersonal branding setiap orang, dari kalian ya mungkin ya, dari point of view kalian nih, apa aja sih mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa kita manfaatin buat menambah nilai positif buat personal branding kita. Menurut kalian apa nih? Karena tadi dari Brenda ya mungkin habis itu dari Mas Bernard deh, mungkin deh. Yang bisa dimanfaatkan ya. Pertama kan sebelum kita melakukan personal branding itu kan kita harus punya achievement-nya dulu. Nah, yang bisa kita manfaatkan untuk nge-share achievement kita yang mungkin teman-teman juga udah nggak asing, salah satunya LinkedIn sih. Jadi LinkedIn itu kan kayak sosial media di mana kita bisa nge-share achievement kita, terus pengalaman kita di mana gitu, dan lain-lainnya lah itu bisa di-share di LinkedIn, dan itu bisa jadi sebuah platform untuk kita juga nge-share kita habis ikut apa, kita habis dapat award apa gitu, dan itu
bagus sih buat personal branding menurutku. Selain LinkedIn juga sebenarnya sosial media teman-teman tuh bisa dimanfaatkan juga, entah kalian main TikTok, IG dan lain-lain. Misalnya di IG kalian di bio-nya dikasih link LinkedIn kalian, itu juga udah termasuk personal branding menurutku. Dan kalau kalian nge-share di IG misalnya, nge-storyin aja kalian lagi ikut lomba terus juara, terus kalian storyin, itu juga udah termasuk personal branding gitu. Tapi ya beda target. Kalau LinkedIn lebih ke profesional, Instagram mungkin ke kolega teman-teman kita. Gitu sih mungkin dari aku. Oke, wait. Berarti aku nangkepnya di sini tuh sebetulnya tuh kita bisa manfaatin kayak medsos juga ya sebetulnya ya, buat personal branding gitu ya. Oke, Betul berarti banget. luas gitu nggak ya? Berarti istilahnya Iya. banyak gitu ya media yang bisa kita gunain sebetulnya. Oke. Ya, karena kan LinkedIn sendiri juga sosial media sebenarnya. Betul, betul. Oke. Coba deh aku pengen tahu dari point of view dari Brinda. Kira-kira kegiatan apa sih yang bisa membuat nilai positif cara kita berpersonal branding? Seperti itu. Oke, mungkin aku nambahin dikit ya. Benar karena Mas Bernard itu semua achievement kita itu harus di-share. Jadi jangan karena yang apa ya, kita tuh sering takut kita nge-share gara-gara takut dibilang sombong, tapi menurutku itu salah. Soalnya kita nge-share itu membuat personal branding kita semakin naik. Nah, mungkin kalau misalnya apa yang harus di-share, mungkin selain kita ikut kegiatan apa, mungkin kita bisa kayak share lomba-lomba, mungkin, dan menurutku ini paling jarang di-share sih, tapi menurutku ini sangat dicari oleh dunia karir itu kayak beasiswa. Misalnya kalau kita dapat beasiswa apa, bisa banget tuh di-share. Soalnya beasiswa itu juga ternyata dilihat kalau misalnya dalam proses pencarian kerja. Oke, berarti ini istilahnya kayak ada satu value lagi ya, tambahan yang aku baru tahu. Istilahnya itu, kita nggak boleh, istilahnya dari sudut pandang kita tuh, kalau ada yang pamer itu bukan berarti pamer gitu ya, bukan berarti negatif, tapi itu adalah suatu langkah kita juga untuk berpersonal branding gitu ya, berarti ya? Benar banget. Oke. Kalau Brinda nih aku mau tanya nih ya, dari Brinda pakai LinkedIn nggak kira-kira? Aku pakai sih, aku lumayan aktif. Oke, jadi dari Mas Bernard, dari Brinda juga pakainya LinkedIn juga kan ya berarti? Iya. Nah, ini banyak yang kepo nih, teman-teman dari KMK ITS juga ya tentunya ya. Nah, mungkin bisa mungkin deh dari Mas Bernard sama Brinda buat share-share sedikit lah buat LinkedIn-nya, jadi buat teman-teman itu bisa kayak jadi, oh ini tuh LinkedIn kayak gitu. Mungkin bisa di-share deh, mungkin dari siapa nih? Dari Brinda dulu ya mungkin ya? Ini yang, wow. Udah dulu deh, yang LinkedIn-nya penuh ini, Brenda nih. Aduh, keren nih. Aku maaf. Ini yang ditunggu-tunggu nih soalnya. Oke. Ini LinkedIn aku. Nah, ini LinkedIn aku. Kalau dilihat di sini, aku juga sekarang lagi magang. Ini magangnya juga dapat gara-gara LinkedIn nih. Jadi menurutku LinkedIn sangat membantu banget sih. Terus ini ada beberapa post yang aku buat. Ini aku kayak jadi MC, ini aku jadi moderator. Ini tips-tips gimana cara interview yang baik. Jadi LinkedIn tuh bukan cuma pencapaian, misalnya kalian bisa kasih tips-tips juga itu. Terus ini kayak experience aku kampus sebagai magang, kampus ambassador, ini di SRE, di Tes Expo, KMK. Oke, berarti sebentar nih aku mau potong nih. Berarti kalau kita aktif di KMK itu juga istilahnya itu juga adalah salah satu sub nilai bisa kita masukin juga ke LinkedIn ya berarti ya? Bener banget. Oke. Wah, misalnya kamu sebagai staf PSDM masukin aja tuh. Oke, bisa banget ya. Oke, ini ramai banget nih dari Brinda nih. Jadi mungkin ini buat teman-teman nih ya, khususnya yang kepo, caranya kita nge-LinkedIn tuh gimana sih? Dengan share-share-nya tuh mungkin bisa nih. Oke, keren banget. Terima kasih banget dari Mbak Brinda ya. Mungkin kalau dari Mas Bernard gimana nih? Mungkin bisa deh share-share sedikit deh. Aduh, ini malu ini. LinkedIn-ku gak sebagus Brenda ya. Tapi sudah bagus Mas kayaknya. Mungkin aku jelasin dikit buat LinkedIn kali ya. Jadi kan buat yang belum pakai LinkedIn mungkin di atas nih kan buat kayak nanti kalian bisa istilahnya apalah current role yang masih aktif di kalian gitu nih, bisa buat promote sama kalian segala macam. Terus juga ada summary-nya. Ini summary juga yang biasanya dilihat sama HR gitu ya kalau buka LinkedIn. Terus feature tuh yang kayak tadi Brenda post-postan. Cuma aku nggak sebanyak Brenda ya, baru satu doang postanku. Gak terlalu aktif nge-post saat ini waktu ikut lomba startup weekend. Terus ini juga ada experience. Nah di experience ini kalau orang tuh banyak salahnya di LinkedIn tuh cuma masukin doang experience-nya apa. Tapi sebenarnya
harus didetailin gitu, entah mau dibikin kayak gini, entah mau dibikin poin-poin kayak Brenda gitu. Soalnya kalau nggak didetailin juga nggak ada yang tahu kan kamu kerjaannya apa. Itu sih Benar-benar. LinkedIn aku nggak selengkap Brenda juga gitu, jadi ya gini aja sih. Mungkin kalau mau connect boleh nanti ya dikasih di akhir mungkin. Oke, sip, boleh deh buat teman-teman mungkin yang kepo ya sama link ini Mas Bernard sama Brinda ya mungkin ya. Oke, next nih aku mau tanya ya sebetulnya ya, kalau misalkan kita berpersonal branding lewat LinkedIn itu, dari kalian sendiri itu ada kayak pijakan nggak sih? Maksudnya pijakan tuh gini, step by step-nya kalian buat menyusun LinkedIn yang bagus tuh gimana? Dari sudut pandang kalian ya mungkin ya, gitu. Siapa dulu nih? Dari Brinda deh dulu deh, gimana? Kalau buat LinkedIn ya, pertama kali tuh, ini kan, udah kelihatan belum? Belum. Sudah. Ini ada All-Star nih, ini tuh harus, All-Star-nya kita sendiri tuh harus terpenuhi dulu. Nah, terus habis itu biasanya kalau aku sebelum nge-share post itu aku mesti cari connection yang banyak. Misalnya connection itu sampai 100 dulu lah, baru nge-share. Soalnya first post kita itu bakal di reminderin di notification orang-orang. Jadi di notification-nya tuh ada di sini nih. Jadi kan sayang kan kalau misalnya kita share first post, tapi connection kita masih dikit. Jadi menurut aku mendingan kalian cari connection dulu, baru nanti share first post kalian. Sama iya sih, kalau bisa deskripsinya itu dikasih juga portofolio. Misalnya ini kan aku ada acaranya, nah aku taruh link YouTube-nya biar orang bisa lihat langsung. Oke. Itu sih. Oke, berarti aku nangkepnya ini kayak kita istilahnya kayak make up some connection dulu ya berarti ya. Build up connection dulu, baru kita post, tapi harus jelas gitu ya berarti. Iya, jelas. Oke, biar di notice. Kalau dari Mas Bernard gimana? Kalau dari Mas Bernard nih kira-kira? Kalau aku mungkin lebih umum ya, bukan tentang LinkedIn ya. Kalau LinkedIn ya tanyalah Benda, ini lebih sering nge-post ya, lebih expert lah di LinkedIn. Tapi maksudnya kalau personal branding mungkin ya pertama tentu saja kalau mau personal branding kan kita harus punya achievement-nya dulu apa kan. Nah itu bisa mumpung teman-teman yang masih 2020 atau yang baru masuk nanti 2021 atau 2019 masih banyak waktu ya, bisa ikut dulu organisasi atau apa, atau lomba atau kegiatan apa yang nantinya kalian bisa jadi portofolio kalian untuk kalian brandingin gitu. Kan percuma kalau nggak ada isinya, kita mau branding apa gitu. Dan jangan lupa kalau ikut sesuatu tuh kesalahan orang-orang juga kadang-kadang tuh cuma ikut aja tapi nggak tahu apa yang dikerjain gitu. Sedangkan kalau kita mau branding, kita harus tahu dulu kita punya achievement apa nih. Kita jadi, misalnya aku jadi local community vice president, achievement aku apa, ini. Nah itu yang bisa kita brandingin, bukan cuma namanya gitu. Jadi harus punya role-role yang udah kalian lakuin gitu, dan achievement apa aja sama kalian menjabat sebagai itu. Menurutku gitu sih. Atau lomba menang di mana gitu. Jadi persiapan itu dulu. Oke, aku nangkepnya gini, dari Mas Bernard tuh berarti setiap kita mau ngepost itu maksudnya gini ya Mas, jadi kayak apa yang sudah kita dapat itu ya, mungkin bisa kita share juga gitu ya. Oke. Ya, sama ini tambahin dikit, sebenarnya yang di-share itu jangan harus kalian jadi staff, kalian jadi pembicara itu doang, kalian ngadirin webinar aja tuh bisa banget di-share. Banyak banget kok, kalian hadirin webinar, terus kalian buat summary-nya, kalian rangkum, belajar dari apa-apa aja, itu bisa banget di-share. Oke, ini berarti pelajaran juga nih buat kita semua. Kalau misalnya kita nge-webinar, kita mau nge-personal branding itu juga kita bisa ngerangkum ya dari materi webinar apa yang udah kita ikutin gitu loh. Oke, nice man. Biar webinar nggak cuma nyari sertif doang nih. Oke, ya, bisa lumayan buat self-branding juga nih. Bisa. Oke, berarti ini pelajaran juga ya buat kita semua. Kalau webinar itu juga bisa kita buat sebagai personal branding juga gitu loh. Nah, aku mau tanya nih, sebetulnya aku kepo sih sebenarnya sih. Dari Mas Bernard sama Brinda ya, kalau misalkan penggunaan LinkedIn, istilahnya kayak media LinkedIn gitu, itu kalian ada kayak apa ya, kayak ada someone to look gitu kan? Maksudnya tuh kayak ada seseorang yang dia tuh jago, bukan jago sih, tapi keren gitu loh LinkedIn-nya. Ada nggak? Kalian nggak? Maksudnya Brenda biasanya mau flexing nih. Iya, gitu. Aduh, siapa ada nggak ya? kira-kira? Mungkin bisa sharing mungkin. Jadi kalau ada yang kepo gitu. Ya, Brenda nih udah bagus loh koneksinya, kalian lihat teman-teman ya, udah 600 sih. Tapi aku ada satu orang sih yang waktu itu emang aku dapat
ikut webinar personal branding dari ini orang juga gitu. Ketemu di ASEC juga. Terus kok internetmu nggak jalan? Masih bisa Pak Mas? Nah itu ya. Nah, Gwyneth Evelyn itu ya. Gwyneth Evelyn. Tapi Gwyneth. kayaknya tidak Oh. jalan internetku ya. Masih reload nih. Iya, ini masih Oke. reload. Jadi kayaknya Ya, tidak ada. ya Nah, nggak mungkin bisa. nanti Aku sharing aja. Tuh, kalau enggak kalian bisa cari sendiri tadi namanya kayak gitu Iya, kalau nggak salah. Gwyneth Evelyn ya berarti ya. Gwyneth Evelyn gitu. Itu personal brandingnya bagus sih. Tapi kalau kalian mau melihat link ini Brenda juga boleh banget, dia postnya udah banyak banget tuh, koneksinya juga udah banyak. Bisa, bagus, keren. Gimana tadi? Dari Brenda ada kayak contoh gitu nggak? Kayak Kalau aku sih paling ini ya, founder SRE, Society of Renewable Energy. Ini bagus banget itu sih ya? LinkedIn. Tapi udah ITB, ini juga rame banget, bisa banget dilihat. Tapi dia founder, memang founder. Oh dia foundernya gitu ya? Iya, dia foundernya SRE. Oh gitu, I got it. Oke. Wih, keren. Oke, jadi itu kayak istilahnya kayak contoh-contoh gitu ya, dari kalau dari Mas Brinda itu kayak Gwyneth ya, Gwyneth Evelyn, sama kalau dari Brinda tadi Mas Zaki ya? Iya, Mas Zaki. Mas Zaki, oke. Itu mungkin bisa tuh kayak orang-orang yang kepo ya, kayak gimana sih nge-LinkedIn yang bagus tuh. Oke, bagus. Sebelum masuk ke berikutnya nih, aku mau nge-review dulu deh istilahnya deh. Jadi intinya tuh kalau kita ber-LinkedIn yang bagus, bukan ber-LinkedIn sih. Intinya adalah value kita untuk berpersonal branding itu adalah kita itu bagaimana caranya bisa nge-build up connection. Dari nge-build up connection itu kita juga harus istilahnya kayak ngebangun juga portofolio gitu ya. Kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakuin. Kalau misalkan itu udah jadi, kita bisa nge-post gitu ya. Cuman di sini adalah hal yang penting dari nge-post di LinkedIn ya, terutama ya teman-teman ya. Itu adalah kejelasan dari value-value apa yang mau teman-teman branding gitu ya. Soalnya enaknya kalau misalkan seluruh post kita itu bagus, itu bisa di-mention juga sama orang ya pasti ya. Bisa di-notice juga sama orang. Bener banget. Contohnya nih tadi Brenda bisa apa? Bisa magang karena LinkedIn ya, betul ya? Iya, aku bisa magang karena. Oke, itu keren juga sih. Oke, ini mungkin langsung menuju ke topik ya berikutnya ya. Nah, ini aku ada banyak nih masukan dari teman-teman ya. Aku diceritain kalau banyak masyarakat tuh yang punya stigma negatif. Masyarakat itu punya stigma negatif sama orang-orang yang istilahnya personality-nya itu agak introvert gitu. Nah, kalau dari pandangan kalian nih, apakah orang yang introvert itu memiliki efek untuk berpersonal branding? Entah itu mungkin jadi jelek atau gimana gitu. Aku mau tanya dulu deh dari point of view kalian. Mungkin dari Mas Bennett nih, gimana nih? Aku baru mau lempar ke Brenda dulu. Tapi kalau dari aku, sebenarnya nggak ada sih ya, maksudnya semuanya bisa melakukan personal branding yang bagus gitu loh. Karena personal branding itu nggak terbatas kamu introvert atau extrovert gitu. Kan belum tentu masih di mute, Mas. Okay. Kayaknya aku nge-lag. Nope, no. Enggak. Ya udah kalau gitu belum tentu orang introvert atau extrovert tuh mempengaruhi gaya bicara, cara dia bicara, cara dia berkomunikasi. Karena cara berkomunikasi yang efektif tuh bisa dilatih gitu ya. Kita tahu di ITS juga ada latihan-latihan yang seperti itulah ya. Dan personal branding kan butuh komunikasi yang baik juga, walaupun dengan media sosial kan kita masih tahu caranya berkomunikasi via media sosial kan. Dan itu bukan karena kamu introvert atau extrovert jadi nggak bisa, tapi yang penting kamu memiliki sebuah skill effective communication, ya kamu bisa nge-share personal branding kamu dengan baik juga gitu. Yang bukan masalah introvert extrovert sebenarnya, stigmanya menurutku nggak gitu. Karena aku juga kenal satu orang yang introvert, tapi sekarang dia tuh, aku tahu sih bukan kenal ya, aku ketemu di sebuah webinar dan dia tuh sekarang udah di Unilever gitu, udah dulu intern di Unilever dan sekarang udah di Unilever, udah kerja. Dan dia introvert dan LinkedIn-nya bagus gitu. Wow. Jadi nggak ada masalah lah introvert extrovert gitu. Oke, kalau boleh mungkin bisa share ya Mas, mungkin ya Mas. Aduh, aku internetku ngadat di sini aja. Ngadat, kalian stop ini. Jadi ya aku kasih
namanya aja ya. Siapa tahu Oke. nanti bisa dicariin atau di Oke. share. Namanya tuh Oke. Nixon Tigris atau apa. Nanti aku cariin lagi ya. Oke. Mungkin aku lempar nih ke Brenda nih. Gimana kalau menurut Brenda deh? Dari point of view kamu, ada koneksinya nggak antara personality sama personal branding? Kalau menurutku sih ya sama kayak Mas Bernard ya. Kan personal branding itu kan gimana kita cara menjual. Misalnya kalian introvert lebih suka nulis, personal branding tuh sering banget dikaitin sama public speaking. Padahal nggak harus Betul, gitu betul. kan. Personal branding itu bisa aja kalian gimana cara kalian menulis, cara kalian membagikan cerita kalian. Nah, itu nggak harus kalian public relation terus. Kalian bisa aja cuma kayak nulis kalian ini loh pendapatku mengenai apa. Kalian tulis terus taruh di Instagram, taruh di LinkedIn. Itu udah baik banget sih menurutku. Itu enggak. Pokoknya personal branding itu intinya kalian berani menunjukkan keberhasilan kalian, apa yang kalian ikuti itu sih. Oke, berarti ini ada value juga nih dari Brenda ya. Istilahnya kadang itu orang itu punya pemikiran kalau berpersonal branding itu istilahnya itu high skilled untuk speaking-nya gitu ya. High skilled speaking gitu. Padahal enggak ya, karena cara kita berpersonal branding itu banyak caranya, banyak medianya juga. Entah itu mungkin ya salah satunya speaking. Cuman misal kita kayak kasih komen atau kasih pendapat gitu ya. Itu adalah salah satu cara kita untuk ngembangin nilai-nilai yang bisa kita pakai untuk berpersonal branding gitu ya intinya ya. Oke. Kalau misalnya dari Brenda nih, dari pengalaman Brenda mungkin ya. Brenda pernah nggak melihat kayak ada orang, Brenda tuh tahu dia tuh introvert gitu. Cuman amazing ya, dia itu ternyata LinkedIn-nya misal deh, LinkedIn-nya tuh bagus gitu. Ada nggak dari pengalaman Brenda? Soalnya karena lagi online nih, aku bingung sih, ini orang introvert atau enggak, aku kurang Oh iya, bagus. susah ya. Kalau tahu kayak gitu susah ya berarti ya. Oke. Oke, Aku jadi bisa share nih ada satu yang aku bilang tadi. Dia introvert tapi dia nggak jelek gitu personal brandingnya. Ini yang aku bilang sekarang di Unilever ya. ini Di ya, Nixon ini ya. Ya, dulu di UI. Nah ini dia di PwC segala macam dan LinkedIn-nya bagus karena tata-tata gini loh. Menurutku LinkedIn yang udah tata-tata gini pun udah ditengok gitu sama orang. Tapi emang lebih bagus lagi kalau kalian bisa nge-postnya banyak kayak si Brenda gitu ya. Itu lebih luas lah reachable-nya. Nah, terus juga kalian di sini bisa nambahin recommendation gini loh, kayak minta rekomendasi sama teman kalian atau ngasih rekomendasi. Nah, itu bakal lebih banyak di notice. Jadi gak usah lah bilang introvert, personal branding gue jelek gitu, gue introvert, gak bisa lah bilang gitu. Oke, jadi intinya kayak buanglah pikiran-pikiran jelek-jelek, stigma kayak gitu tuh dibuang kayak harusnya ya. Itu soalnya malah salah gitu ya sebetulnya ya. Oke, soalnya justru pikiran kalian yang membatasi diri kalian, teman-teman. Oke, keren banget nih, keren banget. Pikiran kalian malah yang membatasi diri kalian, yang memagari diri kalian sendiri. Oke, keren banget. Oke, jadi gini temen, intinya itu adalah di mana kita itu tuh harus membuang seluruh pikiran negatif kita, entah itu wah aku introvert, aku nggak bisa personal branding, itu adalah salah gitu ya. Karena cara kita personal branding itu banyak. Entah itu, misalnya salah satu contoh sederhananya adalah kita mengikuti webinar, kita habis itu merangkum webinar. Itu adalah salah satu contoh berpersonal branding, dan itu jujur ya aku baru tahu loh itu bisa dilakuin, itu adalah baru tahu soalnya, dan itu bener kayak istilahnya menambah nilai post kita di LinkedIn, dan itu otomatis bisa dinotis sama orang gitu ya berarti ya. Oke teman-teman, ini karena topiknya sudah habis, aku terima kasih banget buat Mas Bernard sama Mbak Brenda pada hari ini, terutama sudah nyempetin waktunya buat sharing-sharing sama aku juga di podcast Into the Self-Volution pada hari ini. Apalagi ya? Oh iya, gini teman-teman dari Mas Bernard sama Brenda, mungkin kalau kalian mau promosi nih, kira-kira nih dari media sosial kalian, promosiin aja, jadi biar kayak ada orang-orang teman-teman KMK ya terutama ya, itu yang kayak kepo nih, wah Brenda siapa, wah Mas Bernard siapa gitu, bisa ada yang mungkin deh gitu. Silakan. Ini Brenda senang. Jangan lupa follow IG-ku ya, Brenda_Eli. Oke, sama LinkedIn-ku Bernadetta Eli. Oke, keren. Nanti dari Mas Bernard nih. Oke, keren. Ya,
Ya kalau mau follow lah nggak apa-apa gitu. Aku mah nggak masalah ya. Kalau mau connect LinkedIn, aku open gitu. Kalau mau follow di IG juga boleh. LinkedIn-ku sama kok Bernardus Brian gitu, cari aja. IG-ku Oke. Bernard.duz gitu. Bernard.dus. Oke. Atau cari nama juga biasanya muncul. Oke, IG sama link-nya sama ya ini ya. Oke, sip. Jadi buat teman-teman nih terutama ya yang kepo-kepo kayak mau tanya-tanya lebih lanjut ya sama Brenda sama Mas Bernard nih, ini bisa banget nih mungkin nih. Oke, mungkin cukup sekian buat teman-teman buat kali ini. Terima kasih banget terutama untuk Mas Bernard sama Brenda. Sekali lagi terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya juga buat ngobrol-ngobrol dan sharing sama aku di sini. Dan oke, teman-teman mungkin sekian dulu deh buat episode pertama dari podcast Into the Self-Evolution. Buat teman-teman semua, selalu pantengin terus ya Indonesia Evolution karena untuk episode-episode berikutnya kita akan bicarakan sesuatu yang pasti menarik dan pasti worth it banget lah untuk ditunggu dan ditonton. Oke, di sini aku Krisna sebagai moderator kalian dan juga tamu-tamu kita. Tamu-tamu kita, Mas Bernard sama Brinda. Terima kasih banget. Aku di sini Krisna pamit undur diri. Terima kasih semua. Bye bye. Thank you.